Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya di video ini akan memberitahu sedikit hal saja kepada anda semua dan saudara-saudari sekalian. Begini, ketika kita mengingatkan atau menasihati seseorang, ya pada dasarnya memang bukan untuk yang namanya memaksakan kehendak seseorang, seperti dalam hal beribadah. Ketika hidup di dunia hanya sekali, maaf, salah. Kita hidup di dunia hanya sekali dan harus selalu untuk memperbaiki diri, supaya nantinya untuk bekal kita ketika mati atau meninggal dunia. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan datang, dan itu rahasia Allah. Sesama manusia harus mengingatkan dan menasihati satu sama lain, bukan memaksakan kehendak seseorang. Memang sulit untuk mengingatkan seseorang, apalagi menasihati seseorang, karena tidak semua orang mau diingatkan, apalagi dinasihati oleh kita, kecuali kalau orang itu mau dan butuh, yaitu lain cerita. Jadi ketika kita mau mengingatkan dan menasihati seseorang, lihat dulu kondisi dan keadaan seseorang tersebut, tapi bukan memaksakan kehendak seseorang. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi saya sudah membuat video di slide sebelumnya atau part sebelumnya. Oke. Ya, inti dari video saya itu adalah kita memang ya pada dasarnya sesama manusia harus saling mengingatkan ya, atau menasihati satu sama lain. Tapi bukan berarti kita memaksakan kehendak seseorang. Kenapa saya bilang seperti itu? Menurut saya begini, kita sebaiknya jangan memaksakan orang tersebut. Ya akan tidak baik juga sih. Kita cukup ingatkan saja. Perkara orang itu mau melakukan apa tidak, itu urusan dia. Yang penting kita sebagai manusia sudah mengingatkan dan sudah menasihati. Ya, oke. Itu menurut saya. Tidak tahu menurut yang lain, tapi kalaupun ada yang salah mohon dikoreksi. Tapi kurang lebih seperti itu ya, saudara-saudari sekalian dan anda semuanya. Oke. Iya, jadi kalau menurut saya memang seperti itu. Iya, kita memang mesti mengingatkan ya, atau menasihati, terutama sebagai umat muslim atau umat Islam, tapi bukan memaksakan kehendak seseorang. Ya memang kita tahulah tidak semua orang mau diingatkan, apalagi dinasihati ya, kecuali kalau dia mau atau butuh, itu lain cerita. Tapi biasanya tidak mau kan, tidak mau dinasihati, tidak mau diingatkan, memang jadi masalah. Tapi nggak apa-apa, kita mesti selalu mengingatkan dan dinasihati. Ya kita juga butuh lah yang namanya nasihat dan diingatkan oleh seseorang, meskipun kita belum tentu bisa menerimanya dengan baik, tapi bisa saja kita terima dengan baik. Tergantung kita juga masing-masing ya, tergantung mereka juga masing-masing ya. Oke, itu jadi itu menurut saya memang seperti itu. Iya, kita nggak bisa kalau memaksakan kehendak seseorang, kecuali dia dapat hidayah, dapat ya itulah, orang itu bisa berubah
untuk menjadi yang lebih baik. Dan bisa saja orang itu akan jauh lebih baik kalau dia mau berubah, jauh lebih baik daripada kita, jauh lebih baik daripada saya. Bisa saja, nggak mungkin enggak ya. Gitu. Jadi kalau saya mengatakan seperti ini, kita mengingatkan atau menasihati seseorang tidak masalah. Dan kalau kita mau mengingatkan atau menasihati seseorang, kita mesti lihat kondisi dan keadaan seseorang tersebut. Ya, gitu. Jangan sampai bikin dia malu, ya itu tidak baik juga. Ya kita nggak tahu di tempat mana yang kondisi memungkinkan, keadaan memungkinkan. Ya biasanya kita nggak tahu tuh ke orang yang terkenal atau teman, sahabat, gitu. Atau bisa saja, atau biasanya orang tua pada anak, atau anak juga kan anak pada orang tua. Tapi biasanya orang tua sih yang nasihatin anak, itu wajib. Meskipun nggak tahu anak itu bisa menerima dengan baik atau tidak. Ada juga yang bisa, tapi tergantung kita sih, tergantung orang masing-masing, mereka masing-masing. Ya, jadi kalau saya bilang dan saya mengatakan seperti itu, ya, iya. Jadi kita mengingatkan dan menasihati perlu juga, tapi kita juga perlu diingatkan dan dinasihati. Kita juga belum tentu benar. Saya sendiri juga belum tentu benar, masih banyak salah, apalagi dosa. Ya, gitu. Jadi itu pandangan saya, itu menurut saya. Jadi kita jangan sampai ya gimana ya, tidak bisa memberikan contoh yang baik pada orang lain, gitu loh. Apalagi kita kalau lebih tua mesti menyayangi yang lebih muda, tapi yang muda mesti menghormati yang lebih tua dari kita. Sopan, ya, sopan santun harus dijaga, etika adab harus dijaga, ya. Oke, gitu ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan dan dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dan saya akhiri dengan banyak-banyak mengucapkan sekian dan terima kasih. Akhir kata dan terima kasih, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.